Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, my name is Intan Zalfa Alhayu and my partner Sofa Nur Azizah. We are from Group 14 and now we want to presentation our material about correct and mistakes. Nah, sebelum masuk ke slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang correct and mistakes. Correct and mistakes ini sebenarnya nggak punya materi yang spesifikan gitu, kayak materi grammar yang lainnya. Karena pada bab ini kita hanya perlu sering-sering praktis untuk mengasah skill kita. Nah, sebenarnya dari setiap pertemuan grammar sama Miss Pita, dari awal kita belajar grammar sama Miss Pita, kita itu udah belajar yang namanya correct and mistakes. Nah, kita udah tahu nih bagaimana mempraktekkan correct and mistakes ini, apa itu correct and mistakes ini. Jadi, pada saat Miss Pita minta kita untuk mencari materi, kemudian salah satu dari teman kita nge-share materi tersebut, kita sebagai audiensnya itu bisa mengkritik example-nya. Misalnya, example-nya itu ada yang salah grammar-nya. Nah, kita kan pasti bakalan ngebenerin bareng-bareng kan? Nah, itu yang namanya correct and mistakes. Terus juga kemarin pas UTS kita dapat soal grammatical error kan? Nah, itu juga salah satu contoh soal correct and mistakes. Namun, saya dan partner saya kemarin diskusi, tapi kita belum menemukan jalan keluar untuk mendapatkan tips and trick yang mudah untuk mengerjakan soal correct and mistakes. Tapi ada hal yang terpenting harus kita perhatikan pada saat mengerjakan correct and mistakes, yaitu adalah kita harus tahu nih, kalimat ini termasuk ke dalam pattern yang mana. Dan juga kita harus sudah menguasai materi grammarnya. Jadi kalau misalnya kita hanya tahu patternnya aja, tapi kita nggak tahu rumusnya, ya sama aja, kita nggak bakalan menemukan jawaban yang tepat. Kemudian sebaliknya juga seperti itu. Jadi kalau misalnya kita cuma hafal rumus grammarnya aja, tapi kita nggak bisa mengidentifikasi pattern kalimat tersebut, ya tetap aja kita nggak bakalan nemu jawaban yang tepat. Nah, di sini saya dan Sofa akan memberikan beberapa contoh correct and mistakes. Contoh yang pertama akan dijelaskan oleh Sofa. Example, I have visited Niagara Falls last weekend. Kalimat yang benar adalah I visited Niagara Falls last weekend. Kalimat I have visited Niagara Falls last weekend salah karena menggunakan present perfect tense yang mana seharusnya digunakan untuk menunjukkan suatu aksi atau kejadian yang telah dimulai di masa lampau dan masih berlanjut hingga saat ini, atau telah selesai dilakukan di masa lampau, namun efeknya masih dirasakan hingga saat ini. Selain itu, tinggal waktu atau time signal yang biasa digunakan adalah already, ever, just, never, not yet, so far, till now, certainly, ever since, etc. Akan tetapi, kalimat tersebut menunjukkan bahwa kejadian tersebut terjadi di masa lampau, hingga tenses yang tepat untuk digunakan adalah simple past tense. Hal ini terlihat dari time signal yang digunakan di akhir kalimat, yaitu last weekend. Time signal yang biasa digunakan simple past tense adalah last year, last month, yesterday, 90 minutes, last Sunday, morning, days ago, etc. So the next example is, Ultaf it was raining, but we had the picnic. Kenapa kalimat ini salah? Karena kalimat ini mengandung dua konjungsi sekaligus dalam satu kalimat. Perhatikan kalimatnya ya. We had the picnic itu adalah main clause-nya. Sedangkan although it was raining itu adalah subordinate clause. Jadi kalau digabungkan, kalimat yang benar adalah although it was raining, we had the picnic. Atau yang artinya, meskipun saat itu hujan, kami piknik. Penggunaan but tidak lagi diperlukan karena although sudah menjelaskan kalimat tersebut. Contoh selanjutnya adalah the boy looked like a fool, but he often become an Olympic champion. Atau although the boy looked like a fool, he often become an Olympic champion. Nah, dua kalimat ini benar, meskipun dengan konjungsi berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam menyatukan dua kalimat hanya dibutuhkan satu konjungsi, kecuali kalimat tersebut menggunakan correlative conjunction, yaitu both and, either or, neither nor, not only, but also, whether or. Contoh selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Sofa. Example,
The police is coming. Kalimat yang benar adalah the police are coming. Kata the police merupakan kata benda tanpa bentuk tunggal. Beberapa kata benda dalam bahasa Inggris adalah kolektif atau gabungan. Mereka mewakili sebuah grup atau beberapa objek secara bersamaan. Dalam beberapa kasus, kata benda ini dianggap jamak. The police merupakan kumpulan dari satu bagian yang disatukan bersama. Oleh karenanya, the police menggunakan kata kerja jamak dan tidak memiliki bentuk kata benda tunggal, hingga to be yang digunakan adalah are. Contoh lain kata benda tanpa bentuk tunggal adalah tell, congratulations, carol, thanks, darts, billiard, etc. Contoh selanjutnya. When I will arrive, I will call you. Kalimat yang benar adalah when I arrive, I will call you. Penggunaan time clause when digunakan untuk menunjukkan periode waktu berdasarkan tindakan atau peristiwa. Penggunaan future tense hanya digunakan pada kalimat utama, yaitu I will call you, sedangkan tenses di kalimat yang menggunakan time clause adalah present tense. So the last example is, where is post office? Kenapa kalimat ini salah? Articles dalam bahasa Inggris dibagi menjadi dua jenis, yaitu definite and indefinite articles. Kata the masuk ke jenis definite articles. Definite articles biasanya disematkan pada kata benda yang diyakini pihak pembaca maupun pendengar. Biasanya artikel the digunakan untuk menunjukkan kata benda atau noun yang spesifik dalam bentuk singular maupun plural. Singkatnya, the dipakai dalam kata benda yang spesifik. Jadi, kalimat yang benar dari where is post office adalah where is the post office? Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.